Oke rekan-rekan semua, kita lanjut teman-teman ya. Hari ini saya berada di toko sepatu milenial, teman-teman semua bisa menyaksikan ya, di samping saya ini berbagai macam jenis sepatu kulit ya yang bermerek Kicker ya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mengganti sepatunya ataupun teman-teman ingin menambah koleksi sepatu juga bisa. Langsung saja datang ya ke angkringan milenial ya, ataupun ke UD Karunajaya. Teman-teman bisa cek di Google Map ya, langsung. Dan kedua teman-teman, saya mau informasikan ini sebelum saya ketemu dengan partner, teman-teman, ketemu dengan klien pada pagi hari jam 10:30 teman-teman ya. Saya sempatkan juga menyapa buat rekan-rekan semua ya. Dan hari ini teman-teman, buat teman-teman semua yang membutuhkan modal usaha, yang membutuhkan modal, ingat, yang membutuhkan modal ya, saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman semua pengajuan modal usaha yang akan saya proses melalui Adira, aksi Adira ya. Jadi buat teman-teman semua bisa langsung ajukan ya, langsung diproses ya. Dan tentunya buat teman-teman semua silakan ya, syarat dan ketentuan berlaku ya, silakan chat di bio langsung teman nomor saya, nomor WA ya 08175776647 ya. Itu untuk modal usaha teman-teman ya. Dan untuk hadiah langsungnya setiap pinjaman modal usaha, saya akan memberikan handphone teman-teman buat pinjaman yang di atas 15 juta ya. Jadi teman-teman bisa hitung teman-teman produk apa yang di atas 15 juta. Jadi teman-teman bisa proses itu dengan BPKB motor ataupun BPKB mobil ya. Syarat yang lain teman-teman menyusul ya. Silakan teman-teman chat, tanya-tanya ya, ataupun keluarga teman-teman, sahabat-sahabat teman-teman membutuhkan modal usaha, ya teman-teman. Jadi saat new normal ini berjalan teman, mungkin teman-teman berpikir untuk membuat sebuah konsep bisnis yang akan teman-teman buat ya, silahkan dikonsultasikan dan nantinya saya akan bantu prosesnya untuk pencairan ya, seperti itu. Sekali lagi teman-teman, buat teman-teman semua yang ingin membutuhkan modal usaha, keperluan mendadak saat ini teman-teman, bisa langsung dikonsultasikan, diproses langsung ya. Dan teman-teman, buat teman-teman semua dimanapun berada, yang ada di Cakra Negara, yang ada di seputaran Mataram, yang ada di manapun berada teman-teman ya, spesial saya juga menjual sepatu kulit ya. Jadi buat teman-teman sandal kulit, produknya juga banyak teman-teman. Buat teman-teman semua yang mau melihat-melihat juga bisa. Ini sepatu cewek juga banyak teman-teman, sepatu anak-anak juga banyak ya. Tentunya murah meriah teman-teman ya. Harga COVID-19 katanya, wow ya, banyak teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada di seputaran Cakra Negara, Mataram ya, bisa merapat langsung ya, bisa langsung lihat-lihat dan teman-teman konsultasikan kalau teman-teman membutuhkan modal usaha, dan saya akan memberikan hadiah langsung. Wah, ngeri tidak teman-teman? Hadiah langsung kita akan berikan buat teman-teman pengajuan modal usaha. Jadi teman-teman bisa pinjaman 10 juta, 5 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, wow banyak ya. Mungkin teman-teman butuh itu. Dan teman-teman, tadi saya informasikan teman-teman ya, seorang entrepreneur itu, seorang pelaku bisnis itu teman-teman ya, kalau teman-teman tidak ingin berpikir tentang modal ya, teman-teman bisa menjadi seorang reseller. Nanti masalah konsep bisnis dan perjalanannya ataupun produk-produknya akan saya ajarkan caranya ya, tanpa modal teman-teman ya, hanya menggunakan handphone teman-teman. Dan itu yang saya lakukan teman-teman selama ini. Jadi teman-teman bisa, saya akan ajarkan gratis teman-teman ya. Kita sama-sama belajar di dunia digital ini, konsep digital teman-teman ya. Karena kenapa teman-teman?
kita berharap teman-teman untuk aktivitas konvensional seperti face to face, ketemu dengan orang, prospek ataupun ketemu dengan partner secara langsung, teman-teman, itu mungkin masih kita takut-takut ya dikarenakan COVID-19 ini ataupun corona, teman-teman ya. Tetapi kita wajib mempunyai strategi yang beda ya. Walaupun teman-teman di rumah, walaupun dimanapun teman-teman ya, saat teman-teman tidur pun teman-teman, ataupun teman santai-santai pun, atau sambil ngopi teman-teman, sambil seruput kopi hitam teman-teman, bisa menjalankan konsep bisnis ini ya. Nanti saya ajarkan lewat handphone teman-teman, asalkan percaya teman-teman ya. Karena kenapa? Produk saya siapkan ya, teman-teman hanya menggunakan handphone teman-teman, dan caranya nanti saya akan ajarkan. Dan nanti juga saya buatkan web gratis ya, teman-teman pantau seperti itu. Jadi kalaupun sudah banyak teman-teman kunjungannya, luar biasa ya, teman-teman bisa memonitor langsung ya, seperti itu. Ini kalau mau teman-teman ya, kalau enggak juga enggak apa-apa ya, namanya juga penawaran ya, ada diterima ada tidak ya, seperti itu. Nah, kita lanjut teman-teman ya, konsep bisnis tadi yang saya ceritakan tadi, teman-teman bisa belajar ya, karena kalau tidak ketemu ini teman-teman tidak bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau memang tertarik mau menjalankan, tidak apa-apa ya, kita bergerak bersama-sama ya, dengan strategi-strategi yang luar biasa tentunya, yang tentunya teman-teman kita harus membuat sebuah konsep bisnis digital ya. Kalau dibilang teman-teman outlet digital ya, rekan-rekan semua bisa nanti belajar ya tentunya. Dan hari kita lanjut teman-teman ya, buat rekan-rekan semua, sekali lagi teman-teman saya yang baru bergabung, teman-teman membutuhkan sepatu kulit ya, sepatu kulit pria dan wanita juga ada teman-teman. Modelnya bagus-bagus ya, mereknya Tiger ya. Jadi teman-teman mau ganti sepatunya, tambah sepatunya juga bisa ya. Ada yang mau ganti sepatu, ataupun mau nambah sepatu, ataupun mau minjem modal berapa ya, diproses saja ya, diproses. Jadi untuk setiap pinjaman modal usaha teman-teman juga ada asuransinya teman-teman ya. Jadi para motor teman-teman ataupun mobil teman-teman itu sudah termasuk asuransi ya. Jadi kesempatan teman-teman bertanya ya, ataupun teman-teman ingin kredit sepeda motor Honda ya, ataupun mau beli mobil ya juga bisa ya. Artinya teman-teman mau beli mobil second ya, uangnya kurang ya, itu bisa dikonsultasikan ya. Nanti dikasih angsuran yang luar biasa, angsuran yang murah tentunya dari ini belakang saya ya, ya seperti itu. Ini iklannya teman ya, promo-promonya. Saya live-nya sebentar sebenarnya teman ya, sekitar setengah jam 1 jam ya, biasanya sih 3 jam ya. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang ini? Ya ini adalah kabel teman ya, yang saya sinkronkan di handphone ya, sehingga saat ada telepon masuk ataupun apa, saya bisa mengangkat langsung ya, tidak terganggu ya, tentunya seperti itu teman. Jadi supaya semua konsep digital ini kita pakai ya. Selamat datang Bro Heri ya, yang mungkin yang lagi aktivitas ya, yang lagi mencari kopi ataupun di mana tempat nongkrong, ataupun yang lagi santai ya, ataupun yang lagi aktivitas mungkin saat ini ya. Jadi buat teman-teman semua dimanapun berada yang mau mengganti sepatunya ya, Bro Heri mau ganti sepatu katanya, dari dulu mau ganti sepatu ya, belum. Jadi kuda saja pakai sepatu ya, ada 4 sepatu kuda, kita punya 1, wah kurang 3, jadi kalah ya. Kita harus kejar itu, kuda aja aktivitas pakai sepatu ya.
luar biasa. Ini kita harus cari tempat duduk ya. Luar biasa ya, luar biasa panasnya. Saya menelpon konsumen dulu ya. Ada masuk. Hari ini kita akan berjumpa dengan customer ya, tentunya janji saya ini 10:30 teman-teman. Oke rekan-rekan semua ya. Jadi sebelum podcast ini saya akhiri teman-teman ya, karena saya ingin berjumpa dengan partner yang sudah saya buat janji sekitar jam 10:30. Ya hari ini harapannya teman-teman ya, perjalanan menuju new normal ini mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, dan tentunya kita semua bisa beraktivitas seperti biasa, baik itu sektor usaha-usaha apapun teman-teman jalankan ya, bisa lebih semangat lagi dalam mengejar rezeki dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Segala sesuatu itu pasti terdapat sebuah rintangan-rintangan yang kita akan hadapi. Memang benar teman-teman, di setiap perjalanan itu wajib ada kerikil-kerikil kecil, kerikil-kerikil besar, kerikil-kerikil tajam yang akan terus menghalangi kita di setiap langkah kita. Kita harus tahu teman-teman, kita harus penuh dengan semangat bergerak terus ya. Ibarat telur ini teman-teman yang saya bawa ini telur matang ya. Saat teman-teman, saat dia belum dimasak, dia ini lembek teman-teman. Kalau dipantok begini akan pecah, cair. Tapi saat dia mendapatkan panas yang lebih, dia akan menjadi keras. Artinya apa teman-teman? Ya sama seperti manusia teman-teman. Setiap mendapatkan masalah pasti sifat-sifat kita berubah. Ada yang marah, ada yang kesal, bahkan bisa bunuh diri. Ya seperti ini teman-teman ya, seperti telur ini. Jadi teman-teman,
setiap ujian adalah sebuah proses sebenarnya untuk menuju tingkatan yang lebih tinggi. Ya, SD diuji, SMP diuji, untuk SMA diuji, kuliah juga diuji skripsi. Kita tidak luput dari sebuah ujian. Tugas kita simpel teman-teman sebagai manusia itu, yaitu mengerjakan ujian itu dengan sempurna. Intinya kerjakan sampai selesai, kerjakan sampai tuntas, kerjakan sampai beres. Masalah hasil nomor 2. Yang penting kita mengerjakan, ya, mengerjakan dengan antusias, mengerjakan dengan penuh semangat, mengerjakan dengan dedikasi pikiran positif tentunya. Segala hal itu wajib kita lakukan. Dan tentunya teman-teman tetap mematuhi protokol-protokol pemerintah. Ya, selalu memakai masker dalam setiap aktivitas. Dan kita tahu teman-teman, virus COVID-19 ini masih ada, masih beritanya teman-teman gencar di televisi, bahkan setiap internet, Facebook, ya, itu mungkin kita sendiri, saya sendiri teman-teman, mengalami ketakutan teman-teman. Tetapi ketakutan diam rebahan di rumah juga mati teman. Kita bisa dikejar tiap kolektor kalau yang banyak cicilannya, ya. Kalau kita aktivitas juga kena teman, COVID-19 corona. Nah, ini 2 pilihan teman, berjuang mati, tidak berjuang mati, semua akan mati. Tapi kita wajib mematuhi protokol pemerintah teman, memakai masker dan selalu cuci tangan, tentunya menjaga kesehatan kita. Sedikit tidaknya kita mencegah teman. Ya, kalaupun memang teman COVID-19 ataupun virus corona ini masih minimal teman-teman 50% kita bisa kena sedikit, ya 50% kita bisa cegah. Dan mudah-mudahan aman teman ya, kita bisa beraktivitas sempurna tentunya, dan kita lebih bersemangat tentunya, karena kita berdoa bersama-sama teman-teman, introspeksi diri teman-teman ya. Kita berdoa harapannya teman-teman COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa ngopi ngeteh bersama, ya, bekerja bersama, karena tanpa semangat dari sektor-sektor bisnis, sektor-sektor usaha yang bangkit, ya, new normal ini teman, maka ekonomi akan tetap monoton teman, biasa-biasa saja. Kita harus bergerak, tapi tetap mematuhi protokol-protokol, anjuran-anjuran yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, sambil melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Dan tentunya aktivitas itu kita harus tetap terus bergerak. Yang tadi teman-teman, setiap kita jalan pasti ada kerikil-kerikil tajam yang akan menyerang kita. Nah, bedanya apa teman-teman? Anda bergerak di sana pasti menemukan kerikil, kecuali teman-teman berjalan di mall atau apa ya, temu dengan keramik pasti teman-teman ya, pasti ada rintangannya, pasti ada halangannya, dan tentunya adalah sebuah proses teman-teman. Itu merupakan proses pembentukan jati diri kita menuju lebih baik, menuju lebih sempurna, menuju yang lebih ya, supaya tetap semangat teman-teman ya. Tentunya kita tidak boleh semangat kita kendor ya, kita tidak boleh semangat kita turun, karena semangat itu sangat dibutuhkan di setiap aktivitas kita, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita kejar ya teman, bisa tercapai tentunya, bisa
kita dapatkan ya, sesuai dengan resolusi yang teman-teman buat di akhir tahun 2019 kemarin. Ya mungkin kita melihat teman-teman, di tahun 2019 kita membuat sebuah resolusi mimpi-mimpi yang belum terwujud teman-teman, karena sekarang sudah 6 bulan teman-teman ya, 6 bulan resolusi itu. Sekarang bulan Juni teman-teman. Apakah resolusi, impian-impian yang sudah diimpikan tahun lalu untuk dikejar di tahun 2020 ini, apakah sudah tercapai? Ya kita pikirkan ya, mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tercapai atau mau tercapai dan gagal ya. Ya itu perlu konsep-konsep yang pembenahan yang harus kita kejar ya. Masih ada harapan 6 bulan lagi teman-teman, buat rekan-rekan semua yang mengejar resolusinya, yang mengejar impiannya di tahun 2020. Kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ya teman-teman, kita tidak bisa meraih kesuksesan kalau kita tidak mendapatkan sebuah kegagalan seperti itu. Dan kita tahu teman-teman, angkat dulu ya, ada telepon. Halo? Ya, Swastiastu. Ya? Oke. Ya. Oh gitu. Coba kirim anunya, STNK-nya. Halo? Coba kirim STNK-nya. Dua 2936. Oh ya, coba saya dulu ya, saya cek dulu ya. Apa katanya kemarin? Oh gitu. Oh iya, coba saya dulu ya. Saya dulu ya. Ya, masih. Ada klien. Ya kita lanjut teman-teman ya. Ada Bro Anto ya, yang menginformasikan masalah layanan. Wih, luar biasa. Oke, Bro Anto, saya jelaskan ini. Layanan ya. Jadi teman-teman ya, untuk teman-teman marketing khususnya ya, yang berprofesi untuk mengejar targetnya, saya doakan semoga target pribadi, target timnya bisa tercapai pada bulan ini, dan tentunya kita bisa merubah mindset kita bagaimana target itu tidak usah dicapai ya, tapi dilampaui ya. Kalau dicapai itu banyak orang sudah bisa teman-teman, tapi kita harus mengejar ya, bukan mencapai target, tapi target terlampaui dari target yang sudah kita tetapkan ya. Terlampaui dan tercapai itu beda ya. Terlampaui itu melebihi dari target yang sudah kita tetapkan ya, tentunya seperti itu ya. Sehingga kalau kita sudah terlampaui target itu, melebihi dari target pribadi kita, maka ada kepuasan sendiri yang kita punya ya. Bagaimana cara mencapainya teman-teman ya? Untuk mencapai target ya, target itu adalah sebuah dream, sebuah mimpi yang sudah di-set ya, sudah dikonsep untuk kita kejar teman-teman ya. Ya, baik itu target pribadi maupun tim teman-teman ya.
teman-teman harus mempunyai perencanaan yang luar biasa untuk mencapainya. Apa yang harus dicapai dan teknik promosinya seperti apa ya. Kalaupun masih sama dengan yang lain, tentunya ya kita tidak bisa bersaing, teman-teman ya. Artinya kita harus membuat persaingan ya. Kita harus membuat persaingan pelayanan yang lebih ya, sehingga konsumen kita itu bisa terkesan, teman-teman ya. Bagaimana sih awalnya, teman-teman? Untuk mencapai target itu ya layanan kita harus melebihi dari kompetitor, teman-teman ya. Dan bagaimana kita tekankan di customer kita sendiri, teman-teman. Kalau prinsip saya pribadi, teman-teman, selama 20 tahun di dalam penjualan ini, teman-teman, apalagi saya menjual produk sepeda motor Honda dan apapun yang saya jual, teman-teman ya. 20 tahun berpengalaman di marketing, ini pengalaman pribadi, teman-teman ya. Jadi setiap customer itu, teman-teman, ada 4 tingkatan yang harus kita tahu, teman. Bagaimana caranya? Jadi saat konsumen, saat mendapatkan prospek, saat orang itu belanja di kita, teman, itu adalah customer, teman, pembeli ya, pembeli yang tidak tahu produk kita, teman. Nah, itu tugasnya sales people ataupun marketing itu, teman-teman, untuk menjelaskan tentang kelebihan ataupun benefit produk yang dijual ya, tentunya memenuhi dari standar yang sudah berlaku ya. Banyak-banyak membaca buku ataupun ikut sharing-sharing di dunia marketing itu ya, teman-teman, jelaskan ya. Barulah tingkatan di sini, teman-teman, dari kita melayani customer itu, menjelaskan produk itu, bagaimana pelanggan ini ataupun customer pembeli ini naik tingkatannya kedua dari pembeli ke pelanggan, teman-teman. Bagaimana dia akan menjadi seorang pelanggan? Misalkan si A ini beli motor, teman, ataupun beli sepatu. Bagaimana si A ini naik tingkatan menjadi seorang pelanggan? Seorang pelanggan itu adalah orang yang melakukan transaksi 2 kali, beli lagi ke kita, namanya repeat order, RO ya. Nah, itu sudah naik tingkatan menjadi pelanggan. Jadi pembeli, pelanggan. Nah, ketiga, teman-teman, saat customer tersebut sudah berubah menjadi seorang pelanggan, sudah melakukan pembelian lagi ya, sudah melakukan pembelian lagi ke kita ya, naik tingkatan lagi yang ketiga, teman-teman ya, setelah pelanggan ya, yaitu partner. Nah, di sini, teman-teman, saat customer tersebut sudah menjadi tingkatan partner, teman-teman, artinya dia sudah bekerja dan menginformasikan produk-produk kita ke sahabat-sahabatnya dan keluarga-keluarganya dan melakukan pembelian di kita, teman-teman. Customer tersebut sudah menjadi partner kita dan dia membantu di dalam setiap sektor-sektor bisnis yang kita lakukan. Kalau seorang pelanggan belum menginformasikan temannya, misalkan dia beli produk ke kita, teman-teman, dan dia tidak mereferensikan kita, teman-teman, jadi pelanggan itu belum jadi partner, teman, masih di tahap pelanggan. Nah, ini yang harus teman-teman tahu. Dan barulah tingkat level yang terakhir, teman-teman, di tingkatan namanya layanan, teman-teman ya, itu namanya klien. Nah, klien ini adalah customer yang sudah teman-teman membuat sebuah kesempurnaan di dalam jati dirinya, dan ini tingkatan terakhir, teman, klien. Jadi klien ini, teman-teman, dari